Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yang saya banggakan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian saat ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti berbagai kegiatan termasuk kegiatan perkuliahan meskipun dilakukan secara daring. Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini saya akan coba membahas atau memberikan sedikit penjelasan mengenai konversi satuan, di mana satuan ini merupakan hal yang mungkin terkadang disepelekan, ya, mungkin terkadang kurang diperhatikan, namun jika salah dalam menafsirkan, jika salah dalam mengartikan, atau salah dalam mengkonversi, maka tentunya akan berakibat fatal, khususnya pada kegiatan yang kita lakukan. Nah, terkhusus untuk kegiatan di budidaya perikanan, satuan-satuan ini sering kita gunakan, ya, baik itu satuan volume, satuan luas, maupun satuan dosis. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini sekedar pendahuluan bahwa memang kita sudah sering menggunakan, ya, baik itu satuan dosis ataupun takaran maupun satuan luas dan volume. Biasanya yang kita temukan di lapangan atau yang sering kita gunakan untuk satuan dosis sering kita sebut ppm atau ppt, ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas di slide berikut. Kemudian kita juga harus memahami bahwa dosis itu merupakan pengertian daripada kadar dari suatu zat, ya. Jadi dosis itu merupakan kadar dari suatu zat, baik itu fisika, kimia maupun biologis. Nah, tentunya dengan mempertimbangkan jumlah daripada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, di sini juga adik-adik harus paham apa itu yang dimaksud dengan zat terlarut dan apa itu yang dimaksud dengan zat pelarut. Ya, yang dimaksud dengan zat terlarut di sini adalah sejumlah zat, ya, baik itu zat padat maupun zat cair yang dapat terdispersi atau tersebar merata di dalam larutan, ya. Misalkan garam, ya, kemudian kapur, kemudian kaporit, molase, pupuk cair dan lain-lain sebagainya. Kemudian zat pelarut itu sendiri merupakan zat yang dapat melarutkan komponen-komponen zat terlarut. Nah, yang umum kita gunakan sebagai pelarut di sini adalah air, ya. Kemudian yang berikut yang perlu kita ketahui juga atau adik-adik sekalian perlu ketahui bahwa satuan dosis seperti PPT, ya, itu merupakan singkatan, ya, singkatan dari part per thousands, ya, atau bagian per 1000, ya. Jadi itu singkatannya PPT, part per thousand. Kemudian ppm, ya, itu singkatan dari part per million atau bagian per sejuta. Nah, bagaimana menerjemahkan satuan dosis tersebut, baik itu PPT maupun ppm? Ya, kita lihat slide berikut. Ya, adik-adik sekalian, untuk lebih memahami apa itu ppm, kemudian bagaimana konversinya, nah, perlu adik-adik sekalian melihat penjelasan berikut di bawah ini, ya. Oke, ppm, ya, part per million. Nah, untuk mengetahui atau mengkonversi satuan ppm, perlu kita ketahui dulu bahwa apakah zat terlarut itu berupa zat padat atau zat cair. Ya, sekali lagi kita harus melihat terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu zat terlarut yang digunakan ini adalah zat padat atau zat cair. Nah, kalau misalkan zat padat, nah ini penjelasannya, ya. Kalau misalkan kita menggunakan zat padat atau zat terlarutnya adalah zat padat, contoh kaporit, ya. Misalkan ditambah kita akan melakukan sterilisasi, kita menggunakan kaporit. Nah, kaporit ini kan bentuknya bubuk padat, ya, atau zat padat.
Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan bahwa 1 ppm itu setara dengan 1 mg per liter. Atau bisa kita konversi lebih lanjut lagi, 1 ppm itu setara dengan 1 gram per ton. Nah, ton ini maksudnya ton air ya, 1 gram per ton air. Ya. Oke, nah jadi bisa kita artikan lebih lanjut bahwa 1 ppm itu artinya 1 miligram zat terlarut ya dalam 1 liter zat pelarut. Oke, saya ulangi lagi bahwa 1 ppm itu artinya 1 miligram zat terlarut di dalam 1 liter zat pelarut. Atau kalau kita konversi ke satuan yang ini, yang gram per ton, penerjemahannya adalah 1 ppm itu adalah 1 gram zat terlarut di dalam 1 ton air. Ya, mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah bisa memahami. Nah, baik, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh larutan kaporit 30 ppm ya. Biasanya kalau kita mau mensterilkan air media di tambak, misalkan kita menggunakan kaporit 30 ppm ya, maka itu memiliki arti bahwa ada 30 mg kaporit bubuk ya, ada 30 mg kaporit bubuk dalam 1 liter air. Nah, itu pemahamannya 30 ppm. Nah, sekarang tinggal kita mengkonversi volume airnya ini berapa ya. Volume airnya berapa? Kalau misalkan dia 10 liter, berarti tinggal kita kalikan 30 mg dikali 10 liter. Berarti dia 300 mg. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian harus memahami dulu konsep awalnya ya. Kita harus memahami dulu konsep awalnya karena semuanya berasal dari sini ya. Saya ulangi lagi bahwa larutan kaporit 30 ppm itu memiliki arti bahwa di dalam ada 30 mg kaporit bubuk dalam 1 liter air ya. Nah, kalau misalkan airnya airnya 10 liter atau airnya 100 liter atau 1000 liter, itu tinggal kita konversikan saja, kita tinggal kalikan ya. 30 mg dikali sekian volume air. Nah, itulah jumlah yang dibutuhkan ya. Oke, dasarnya dari situ. Oke, kemudian adik-adik sekalian, itu kalau kita berbicara konversi ppm dengan menggunakan zat terlarutnya berupa zat padat ya. Nah, bagaimana halnya dengan zat terlarutnya yang berupa zat cair? Nah, ini kita contoh metilen blue. Metilen blue yang biasa kita gunakan di akuarium ya untuk mengobati atau mentreatment ikan yang sedang sakit ya, misalkan ikan-ikan hias. Nah, ini contohnya. Karena dia berupa zat cair, maka kita tidak bisa menggunakan persamaan yang tadi ya, tidak bisa menggunakan persamaan dengan membandingkan antara satuan berat ya, yaitu miligram dengan satuan volume atau mililiter. Nah, di sini dia memiliki konversi tersendiri, yaitu 1 ppm itu adalah 1 mililiter zat terlarut dalam 1 juta mililiter zat pelarut ya. Tadi kan kita di awal sudah menerjemahkan atau memanjangkan arti ppm itu apa? Part per million, bagian per sejuta ya. Ini 1 juta, artinya dalam 1 ppm itu artinya 1 mililiter zat terlarut di dalam 1 juta mililiter zat pelarut. Oke, pahami ya? Nah, baik. Untuk lebih jelas, kita lihat contohnya. Ini ada contoh larutan metilen blue 25 ppm. Ya. Larutan metilen blue 25 ppm. Itu artinya terdapat 25 ml metilen blue yang bentuknya cair di dalam 1 juta mililiter air. Oke, saya ulangi lagi. Ini contohnya metilen blue 25 ppm itu memiliki arti bahwa terdapat 25 ml metilen blue cair di dalam 1 juta mililiter air. Nah, kembali lagi, volume airnya ini berapa? Ya,
Kalau misalkan volume airnya tidak sekian, ini kalau kita konversikan ya 1 juta mililiter berarti sama dengan 1000 liter ya, 1000 liter air. Nah, kalau misalkan airnya 2000 liter ya, kalau misalkan airnya 2000 liter, berarti kan tinggal kalikan aja ya. Kita tinggal kalikan berarti 25 dikali 2 ya. 25 dikali 2 maka dia 50 mililiter untuk 2000 liter air ya. Oke, mudah-mudahan adik-adik taruna sekalian memahami. Kemudian yang berikutnya ya, kita melangkah ke PPT atau part per thousand ya. Nah, ini juga sama. Kita lihat dulu apakah zat terlarutnya itu berupa zat padat atau berupa zat cair. Nah, kalau dia berupa zat padat, ini kita kasih contoh misalkan garam, maka kita bisa menggunakan persamaan 1 ppt itu sama dengan 1 gram per mililiter. Saya ulangi, 1 ppt itu sama dengan 1 gram per mililiter. Nah, apa artinya? Itu artinya adalah 1 gram zat terlarut di dalam 1 mililiter zat pelarut. Ya, itu. Baik, ini contohnya. Larutan garam 20 ppt. Sekali lagi, larutan garam 20 ppt. Itu artinya terdapat 20 gram garam dalam 1 mililiter air. Oke, artinya 20 ppt itu terdapat 20 gram garam dalam 1 mililiter air. Ya, nanti kalau misalkan di lapangan ya, di lapangan adik-adik sekalian ada instruksi atau ada perintah, silahkan buat larutan garam 20 ppt ya, volume airnya misalkan 5 ml. Ya, berarti kan tinggal dikalikan 5 ya. 20 tinggal dikalikan dengan 5 berarti 100 gram. Oh, artinya saya butuh 100 gram garam. Kalau misalkan volume airnya 5 ml ya. Oke, mudah-mudahan adik sampai di sini bisa memahami. Kemudian yang berikut adalah masih dikonversi PPT ya. Ini kita lihat kalau zat terlarutnya berupa zat cair. Ya, kalau zat terlarutnya berupa zat cair, ya kembali kita lihat apa sebenarnya kepanjangan PPT itu. Kepanjangannya adalah part per thousand, ya. Part per thousand. Thousand itu artinya 1000. Ya, sekali lagi, thousand itu artinya 1000, makanya kita berubah atau kita konversikan bahwa 1 ppt itu adalah 1 ml zat terlarut dalam 1000 ml zat pelarut. Ya, ini contoh ya, contoh. Ini ada pupuk cair ya, ada pupuk cair dengan dosis 5 ppt. Ya, dosis 5 ppt. Itu artinya terdapat 5 ml pupuk cair di dalam 1000 ml air. Saya ulangi. Kalau misalkan ada larutan pupuk ya 5 ppt, itu memiliki makna bahwa terdapat 5 ml pupuk cair di dalam 1000 ml air. Nah, kalau misalkan volume airnya berubah ya tinggal kita kondisikan, kita rubah ya. Oke, misalkan airnya 2000 ya, 2000 ml berarti kan 2 kalinya. Nah, makanya pupuknya juga 2 kali sehingga 5 dikali 2 menjadi 10 ml. 10 ml itu untuk berapa? Untuk 2000 ml air ya. Nah, kembali lagi saya mengingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa kita tidak terlepas daripada prinsip matematik ya. Prinsip matematik ya. Jika ada perbandingan ya, perbandingan seperti ini ya. Misal kita menggunakan perbandingan seperti ini, itu tolong diingat baik-baik bahwa ya, kalau saya secara pribadi mengingatnya seperti ini. Kalau kita memperlakukan baik yang di atas ya, maksud saya yang ini ya, pembilang ya, maka yang di bawah juga atau penyebutnya kita perlakukan baik.
Kalau yang di atas kita kali 2, maka yang di bawah juga kita kali 2. Kalau yang di atas kita bagi 3 misalkan, maka yang di bawah juga harus dibagi 3. Nah, ini tolong diingat baik-baik. Maka dari tadi saya memberikan contoh sederhana saja yang saya berikan supaya adik-adik bisa memahami ya. Misalkan tadi 5 ya. 5 ml per 1000 ml air. Ya, kalau misalkan airnya 2000, nah 2000 itu kan berarti 2 kalinya dari 1000 ya. Nah, maka yang di atas juga harus kita kali 2 ya. 5 dikali 2 sehingga menjadi 10 ml ya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami konversi-konversi tersebut. Supaya bisa lebih memahami, silahkan adik-adik secara mandiri mengutak-ngatik ya, artinya mengkonversi satuan-satuan, silahkan dirubah angka-angkanya. Adik-adik sekalian tentukan saja sendiri, misalkan berapa PPT ya, atau berapa ppm, kemudian apakah itu dia berupa zat cair, apakah dia berupa zat padat, kemudian volumenya berapa ya, volume pelarutnya berapa. Silahkan adik-adik coba sendiri ya untuk mempermahir adik-adik sekalian mengkonversi satuan ya. Nah, ini ada lagi tambahan ya, sedikit konversi satuan yang lain yang mungkin kadang-kadang juga kita lupa atau kadang-kadang kita bingung ya, atau bahkan ada di antara adik-adik sekalian yang belum paham ya. Nah, ini beberapa di antaranya satuan volume maupun satuan luas yang umum kita gunakan di lapangan ya. 1 cc, contoh ya, 1 cc. 1 cc itu sebenarnya singkatan dari sentimeter kubik ya, atau sentimeter pangkat 3. Nah, 1 cc itu setara dengan 1 mililiter ya. 1 cc itu setara dengan 1 mililiter. Kemudian 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. Kemudian 1 meter kubik ya, itu kalau kita konversi ke satuan lain, misalkan satuan desimeter kubik, dia setara dengan 1000 desimeter kubik ya. Karena tadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, makanya 1 meter kubik ini itu sama dengan 1000 liter ya. Atau dengan kata lain bisa juga kita konversi ke satuan lain yaitu 1 ton ya, tapi 1 ton air ya. Tolong diingat, ini adalah bahasa lapangan yang biasa kita gunakan. 1 ton air ya. 1 ton air itu maksudnya 1 meter kubik ya, volumenya 1 meter kubik atau setara dengan 1000 liter ya. Oke, kemudian ada juga satuan luas yang biasa kita gunakan apalagi kita ditambak ya. Itu 1 hektar. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi ya. 10.000 meter persegi atau 100 meter dikali 100 meter. Nah, ini tolong adik-adik sekalian diperhatikan baik-baik mengenai konversi-konversi satuan ini, karena pada prinsipnya ini adalah hal mendasar, namun terkadang ini bisa menjadi hal yang membingungkan dan bisa menjadi hal yang apa ya, yang kalau saya artikan menjadi critical control point ya, hal yang sangat menentukan ya. Contoh misalkan kita lagi ditambak kita mau memberikan dosis kaporit misalkan, tapi salah dalam menerjemahkan, salah dalam menghitung, maka tentu akan berakibat fatal ya. Kemudian juga misalkan mau mengobati ikan ya, mau mengobati ikan apakah itu dengan menggunakan bahan kimia ya, atau menggunakan bahan alami misalkan garam ya, karena garam ini juga bisa kita gunakan sebagai obat khususnya untuk ikan air tawar. Nah, kalau misalkan sampai terlalu banyak, maka bisa jadi bukannya ikannya terobati malah bisa jadi mati ya. Oke, kalaupun misalkan juga terlalu sedikit, ya bisa jadi penyakit yang hidup pada ikan tersebut malah bisa resisten atau bisa kebal karena dosisnya tidak tepat. Ya, oleh karena itu kenapa hal ini saya anggap penting, karena memang di lapangan kita sangat membutuhkan pemahaman terkait satuan-satuan ini.
Adapun untuk konversi satuan yang lain ya, yang tidak termasuk dalam apa yang kita bahas kali ini, insya Allah nanti akan kita coba ulas di video berikutnya ya. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa adik-adik sekalian cerna baik-baik, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan atau diterapkan bukan saja di dalam kegiatan perkuliahan ya, bukan saja selama adik-adik sekalian menjadi taruna, tetapi hal ini insya Allah akan bermanfaat dan bisa digunakan setelah adik-adik berada di dunia kerja. Sukses selalu buat adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.